wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dan juga keistiqomahan sehingga kita bisa kembali bertemu via Google Meet untuk mentadabburi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Kalau misalnya suara saya putus-putus atau agak hilang, nanti dikasih tahu ya, disampaikan saja. Ya, silakan dibagikan ayat Al-Quran, admin. Kita di kesempatan kali ini, insya Allah akan melanjutkan pembahasan dan kita sudah masuk di surat An-Nisa ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-48. Sambil menunggu kita langsung saja ya di surat An-Nisa ayat yang ke-46. Ini sudah dibagikan sama admin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini masih ada kaitan dengan ayat yang ke-45, itu tentang orang-orang Yahudi, sifat atau kelakuan mereka. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalimah Ammawadhi'i. Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Ini merupakan sifatnya orang-orang Yahudi, yang mana mereka itu mengubah wahyu yang Allah berikan kepada mereka. Jadi pengubahan wahyu itu atau pengubahan kitab itu sekurang-kurangnya ada 3 cara yang mereka bikin. Yang pertama, mereka merubah secara teksnya, jadi secara isinya mereka rubah. Makanya di dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil itu sikap kita terhadap kitab itu tidak bisa, kita tidak boleh mempercayainya 100% semua isi kitab itu, dan juga tidak boleh kita 100% itu menolak isi kitab itu. Kita hanya diam saja, kecuali memang mungkin ada beberapa yang dibacakan mungkin lalu kemudian itu bertentangan secara tauhid dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, mungkin itu bisa ditolak. Karena isi pesan yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat kah, kitab Zabur kah, kitab Injil kah, atau kitab-kitab umat nabi-nabi terdahulu yang tidak disebutkan oleh Allah, itu secara tauhid semuanya sama dengan isi yang ada di dalam ayat Al-Quran. Yang berbeda itu hanya syariatnya saja. Jadi secara tauhid itu sama, bahkan ada para ulama menyebutkan tentang akhlak juga sih sebenarnya sama. Tapi yang paling pokok, yang paling pokok dan yang sama persis itu tentang masalah tauhid. Untuk syariat kita berbeda dengan umat-umat terdahulu dalam perintah sholat, kemudian puasa, kurban, itu berbeda. Dan syariat umat-umat terdahulu itu tidak Allah jelaskan di dalam ayat Al-Quran. Misalnya tata cara sholatnya Nabi Sulaiman, tata cara sholatnya Nabi Isa, tata cara sholatnya Nabi Zakaria, Nabi Yunus, dan nabi-nabi terdahulu. Itu tidak disebutkan. Yang disebutkan itu hanya ruku dan sujud. Karena 2 gerakan ini yang sama dengan gerakan kita di hari ini dalam pelaksanaan ibadah sholat. Seperti itu. Kenapa? Apa hikmahnya sampai Allah tidak menyebutkan itu semua? Karena itu nanti bisa akan jadi fitnah. Bisa jadi ada orang yang di hari ini dia mengatakan kalau misalnya ya diuraikan oleh Allah semua itu di dalam kitab atau di dalam Al-Quran. Ada orang yang nanti
mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi urusan masalah syariat, tentang penyembahan, tentang ibadah, saya mengikuti ibadahnya Nabi Sulaiman. Misalnya dia mengatakan seperti itu. Atau mungkin ada satu lagi yang mengatakan, dia mengatakan begini, saya mengikuti ibadahnya Nabi Yunus. Akhirnya apa yang terjadi? Orang mungkin bertauhid kepada Allah, tapi dalam pelaksanaan ibadah mereka itu berbeda-beda. Itu hikmahnya kenapa sampai tidak dirinci, tidak disebutkan seperti apa pelaksanaan ibadah orang-orang terdahulu atau nabi-nabi terdahulu. Ada beberapa ibadah yang disebutkan di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran, dan itu merupakan ibadah umat-umat terdahulu, tapi ibadah itu juga Allah perlakukan bagi kita di hari ini. Misalnya tentang ibadah kurban. Ibadah kurban itu kan memang sudah ada di masa Nabi Ibrahim, ya. Lalu kemudian itu Allah kembali berlakukan itu untuk kita. Begitupun dengan puasa. Puasa Daud kan, puasanya Nabi Daud. Itu ada di dalam hadis Nabi. Itu disebutkan oleh Nabi, dan kita tahu itu dari hadis, dan itu juga berlaku bagi kita di hari ini, bagi siapa yang ingin berpuasa Daud. Tapi ibadah-ibadah yang tidak, atau yang menjadi fitnah, yang bisa menjadi fitnah dan tidak ada pemberlakuannya untuk kita di hari ini, itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun tidak disebutkan di dalam hadis. Gitu, secara rincinya, tata cara pelaksanaannya. Baik, kita lanjut. Ada 3 cara di mana orang-orang Yahudi itu mereka mengubah wahyunya Allah, kalamullah. Kalau di mereka itu kan Injil, mereka rubah Injil dan mereka rubah Taurat. Yang pertama mereka rubah secara kitabnya, jadi mereka rubah. Isinya itu mereka rubah. Ini yang pertama. Dan karena memang yang memegang kitab di masa mereka itu pemberlakuannya hanya para ulama mereka saja, hanya para pendeta mereka saja. Ini di masa mereka ya, tapi sebenarnya tidak berlaku di masa Nabi Musa sebenarnya. Cuman mereka bikin aturan sendiri, wallahu alam. Jadi kalangan Yahudi bawah itu mereka tidak pegang kitab. Ini kan sudah saya jelaskan kemarin. Akhirnya karena mereka tidak pegang kitab, kalangan Yahudi bawah ini, maka mudah sekali untuk ditipu oleh para pendeta ini. Kan para pendeta ini kan yang pegang kitab. Jadi mudah sekali untuk ditipu. Para pendeta bebas untuk mereka merubah isi yang ada di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Kemudian yang kedua, mereka itu cara merubahnya kalamullah itu dengan cara merubah tafsirannya. Jadi mungkin secara ini ayatnya itu sudah benar, tapi dalam penafsiran mereka putar, mengikut kehendak dan hawa nafsu mereka. Jadi mengikuti hawa nafsu dan keinginan mereka saja. Ini cara mereka mengubah kalamullah. Kemudian yang ketiga, mereka merubah kalamullah itu, ini terjadi di masa Nabi. Jadi kalangan Yahudi bawah ketika mereka itu duduk di majelisnya Nabi, selepas itu mereka keluar atau berpisah dari majelisnya Nabi itu, dan mereka mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka baru dari majelisnya Nabi. Nah, ketika mereka itu ditanya apa yang kamu dapatkan dari Nabi, maka mereka akan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi di majelisnya Nabi. Ini yang mereka lakukan. Di masa kita ada tidak seperti ini? Di masa kita ada. Mungkin Al-Quran itu tidak dirubah karena memang Allah menjaga teks Al-Quran. Tapi dalam hal masalah penafsiran, tadaburan, pemaknaan, itu kita bisa lihat hari ini banyak orang-orang yang dimana diustadkan, dikiaikan, dihabibkan, kemudian diulamakan, apalagi disyekhkan dan seterusnya. Ternyata mereka itu mengubah kalamullah, mereka mengubah Al-Quran. Mereka mengubahnya dengan cara apa? Mereka mengubahnya dengan mengubah tafsirannya. Jadi mereka mengubah tafsirannya. Nah, akhirnya apa? Orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran, orang-orang yang tidak memahami Al-Quran atas izin Allah ya tentunya, mereka inilah yang mudah tertipu. Dan yang mudah tertipu ini jangan hanya dilihat kepada mereka yang tidak dekat dengan Al-Quran. Orang yang tilawah Al-Quran pun
orang yang bahkan hafal Al-Quran pun, kalau mereka itu, atau kalau para penghafal Al-Quran atau qori itu tidak ada upaya untuk memahami Al-Quran, maka mereka juga akan mudah sekali untuk ditipu oleh orang-orang seperti itu. Yang bisa membentengi diri dari penipuan wahyu seperti ini tentu hidayah dari Allah. Kemudian yang kedua adalah ilmu agama, yaitu ilmu dengan pemahaman yang baik terkait dengan Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat di hari ini ada orang-orang yang coba menghalalkan sesuatu yang haram, memaklumi sesuatu yang merupakan dosa, riba misalnya, ya mulai dirubah-rubah sehingga seakan-akan terlihat boleh dalam akad-akadnya, apalagi terkait dengan masalah hijab dan seterusnya. Bahkan yang sebenarnya bagian daripada ketaatan dan itu merupakan kesempurnaan dari ketaatan, mereka merubahnya. Mereka merubahnya seakan-akan itu bukan ajaran dari agama. Atau mereka mengatakan itu terlalu berlebihan dalam hal masalah agama. Kemudian mereka mengatakan wa yaquluna sami'na wa asayna. Ini perkataannya orang-orang Yahudi ini. Bisa dipahami perkataan Yahudi bawah dan bisa juga dipahami perkataan Yahudi atas. Jadi perkataan ini kalau kita ambil dulu Yahudi atas ya, mereka itu mengatakan kami dengar. Kami dengar. Mereka mengatakan dengan lisan mereka, kami dengar. Dengan lisan itu mereka katakan mereka itu dengar dan maknanya adalah yakin, iman dengan isi kitab Taurat itu. Tapi sebenarnya di dalam hati mereka itu wa'asayna, mereka itu menolaknya. Jadi menolak isi kitab yang ada di dalam kitab Taurat yang Allah beri untuk mereka. Kalau kalangan Yahudi bawah yang mereka itu pergi kepada Nabi, mereka kan duduk di majelis Nabi. Mereka mengatakan dengan lisan mereka, dan ini yang kebanyakan dari mereka yang menjadi orang-orang munafik. Mereka katakan, kami dengar. Tapi sebenarnya di dalam hati mereka, wa'asayna. Mereka itu sebenarnya tidak beriman. Justru mereka itu ingkar dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Makanya orang-orang munafik itu, kalau dilihat ya, di masa Nabi, mereka itu mengatakan mereka itu beriman. Coba perhatikan di dalam surat Al-Baqarah itu. Mereka mengatakan amanna, qalu amanna. Mereka mengatakan kami beriman. Lalu dilihat dari perbuatan mereka, bahkan mereka itu sholat. Sampai Nabi mengatakan sholat yang sulit sekali dilakukan oleh orang-orang munafik itu adalah sholat subuh dan isya. Mengapa demikian? Karena Nabi itu sebelum mengangkat takbir, itu kan meluruskan saf dulu sambil bertanya, mana si fulan, mana si fulan. Itu Nabi tanya. Dan Nabi bertanya seperti itu di waktu sholat yang dimana masih terang, masih terlihat, masih nampak wajah mereka. Kan kalau di kita mungkin sudah ada lampu, di mereka itu tidak ada lampu. Hanya ada lampu api saja, jadi api saja. Nah, di waktu subuh dengan waktu isya itu Nabi tidak lagi bertanya itu. Karena sudah tidak nampak lagi dengan jelas yang berada di belakang Nabi ini yang menjadi makmum ini. Jadi secara perbuatan mereka terlihat seperti orang-orang yang beriman. Tapi sebenarnya di dalam hati mereka itu tidak ada keimanan. Nah ini kalau kita ambil penggalan ayat ini untuk dua orang atau dua kalangan Yahudi atas maupun kalangan Yahudi bawah. Nah, untuk kita tarik di kita hari ini seperti apa ayat ini atau penggalan ini, di mana ada orang-orang yang mengatakan, kalau kita tarik ya, di mana ada orang-orang yang mengatakan dia itu beriman kepada Allah. Tapi kalau dilihat dari perbuatannya, ternyata perbuatan yang dia lakukan dalam kesehariannya itu bertentangan dengan perintah Allah. Bahkan dia lebih banyak melakukan perbuatan yang justru Allah larang. Nah, sekedar hanya di lisan saja dia mengatakan dia beriman, atau sekedar hanya di lisan saja dia mengatakan dia itu muslim. Tapi pada perbuatannya ternyata dia tidak menunjukkan itu semua. Nah, seperti itu.
Dan bisa jadi juga ada orang yang dia tidak suka dengan ajaran agama. Dia tidak suka dengan syariat Islam. Dia lebih nyaman dengan mungkin adat atau kebiasaan modernisasi ya di hari ini dibanding dengan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini disebut dengan penolakan atau pengingkaran dengan hati. Karena dia merasa ada hukum yang lebih baik atau ada syariat yang lebih baik daripada syariat ataupun hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut ya. Penggalan ketiga masih dari ayat yang sama. Allah katakan, wasma' ghairu musma'in. Ini masih perkataan mereka ini. Mereka juga berkata gini, tolong dengarkan kami. Secara terjemahan, tunggu. Mereka mengatakan, dengarkanlah, sedangkan engkau Nabi Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Ayat ini atau penggalan ini bisa dipahami beberapa. Yang pertama, ini ada yang disebut dengan mereka itu kalau berjumpa dengan Nabi atau berjumpa dengan para sahabat, mereka meminta perhatian. Mereka meminta supaya mereka itu didengar perkataan mereka. Yang sebenarnya perkataan mereka itu, atau apa yang nanti akan mereka katakan itu adalah kata-kata yang mengandung kesesatan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makna ayat ini adalah seperti ini. Dengarlah kepada kami, wahai yang tidak mendengar. Atau dengarlah kami, wahai yang tidak mendengar. Jadi, ini maknanya adalah mereka itu menghina Nabi. Mereka merasa bahwa mereka lebih benar, bahwa mereka itu lebih lurus begitu. Makanya mereka harusnya didengar dibanding Nabi. Seperti itu. Jadi mereka katakan, dengarkan kami, wahai orang-orang yang tidak mau mendengar. Nah, jadi mereka menghina Nabi. Kemudian yang ketiga, penggalan ini terkait maknanya adalah begini, dengarlah kami, semoga engkau tidak mampu lagi mendengar. Atau mereka katakan, dengarkan kami ini yang lebih benar, dan semoga kalian itu tidak bisa lagi mendengar. Ini orang-orang Yahudi seperti ini. Kalau kita tarik untuk kehidupan kita di hari ini seperti apa sih ini? Kita bisa lihat ada orang-orang yang benci dengan Al-Quran dan hadis. Makanya bagi kita, ketika kita menolak perkataan seseorang, apalagi itu ustadz, ustadzah, murabbi, murabbiyah, itu kita harus tahu dan kita harus nilai. Kalau misalnya itu merupakan perkataan yang memang dilandasi dengan Al-Quran dan hadis, jangan sampai kita menolak perkataan itu. Ya, jangan sampai kita menolak perkataan itu. Atau kita merasa bahwa perkataan yang atau isi yang disampaikan itu tidak lebih baik dengan apa yang akan kita sampaikan. Jadi kita merasa bahwa ada aturan yang lebih baik dan itu yang muncul di pikiran kita. Bisa jadi itu lebih baik kita anggap ya. Bisa jadi kita anggap itu lebih baik daripada Al-Quran dan hadis. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan seperti itu. Hukum Allah, syariat Allah, atau apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tinggi dari apapun. Dan kita harus mengimaninya dan harus mengikutinya. Kemudian Allah katakan waro'ina, dan mereka itu mengatakan ro'ina. Ini perkataannya orang-orang Yahudi bawah. Ya, jadi ro'ina ini memiliki 3 makna sebenarnya. Makna yang pertama itu makna bodoh, na'udzubillah. Makna yang kedua meminta perhatian. Makna yang ketiga menyanjung dengan sanjungan seperti menyanjung Tuhan. Jadi ro'ina ini mengandung 3 makna. Pembahasan ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-104. Jadi orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan kalau mereka meminta kepada Nabi perhatiannya Nabi, jadi minta kayak panggil orang begitu, mereka mengatakan kepada Nabi ro'ina.
Jadi ra'ina. Nabi memahami itu dengan panggilan meminta perhatian. Tapi sebenarnya di dalam hati mereka itu ingin mengatakan hal yang buruk kepada Nabi, ya, atau melabeli Nabi dengan label yang buruk. Karena ro'ina juga itu bermaksud adalah bodoh, orang yang bodoh, begitu. Tapi di satu sisi juga, di mana ketika orang Yahudi mengatakan seperti itu, Nabi dalam pemikirannya mereka ingin meminta perhatian, tapi dalam hatinya orang-orang Yahudi itu punya label buruk terhadap Nabi. Itu diikuti oleh orang-orang atau para sahabat. Para sahabat tidak tahu maknanya lebih dalam, tapi karena mereka lihat orang Yahudi kalau memanggil Nabi dengan seperti itu, maka mereka pula mengikuti itu. Tapi makna mereka adalah makna yang ditakutkan jangan sampai mengangkat derajat Nabi itu sama dengan derajat Tuhan. Jadi kata ro'ina itu dengan makna yang ketiga adalah awasilah kami. Jadi sudah tugasnya Tuhan itu, sudah tugasnya Allah, sudah bukan tugasnya Nabi. Makanya kemudian di dalam surat Al-Baqarah itu Allah kemudian melarang mereka, para sahabat, untuk menggunakan kata ro'ina ini. Tapi disuruh dengan merubah kata untuk meminta perhatiannya Nabi itu dengan kata unzurna. Jadi unzurna, bukan ro'ina lagi. Baik, lanjut. Pendekatannya begini, kalau ro'i sama dengan saya bilang kata bajingan. Bajingan itu kan kurang ajar, kurang bagus. Tapi kalau dalam pemahamannya kita, orang-orang Gorontalo, apalagi Gorontalo yang bahasa pasaran, bahasa Amia, kita menganggap bajingan itu hebat. Di kalangan anak-anak, di kalangan anak sekolah juga, SMP, SMA, kalau mereka melihat teman mereka yang mungkin hebat, mereka akan katakan, bajingan sekali. Tapi secara bahasa formalnya, kata-kata formalnya, bajingan itu kan kurang ajar. Apalagi kalau kita bilang ke orang Jawa, mas bajingan ya mas ya. Itu bahasa buruk itu. Paham ya? Jadi itu pendekatannya, ada satu kata yang memiliki dua makna. Sebenarnya ada lagi contoh yang lain, tapi sangat buruk sekali. Saya tidak bisa kasih contoh. Cuman disitulah pendekatannya, begitu. Jadi kalau kita tarik di ayat ini untuk kita, tidak boleh kita memberi label atau gelar-gelar yang buruk kepada orang lain. Apalagi kepada para murabbiah kita, kepada ustadzah kita, kepada kiai dan seterusnya, kepada para ulama. Itu tidak boleh kita melabeli mereka dengan label-label yang buruk. Begitupun dengan orang-orang selain daripada murabbi, selain daripada ustadz, juga tidak boleh kita melabeli mereka dengan label-label yang buruk. Dan juga tidak boleh menyanjung dengan sanjungan-sanjungan yang berlebihan, sampai sanjungan itu sebenarnya sanjungan yang hanya bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian Allah katakan, layyam bi alsinatihim. Mereka ini memutarbalikkan lidahnya, wa ta'nan fid din, dan mencela agama Islam. Jadi perkataan ro'ina ini mereka gunakan untuk memutarbalikkan perkataan mereka, atau bisa jadi makna ayat ini adalah mereka itu punya kebiasaan memutarbalikkan kata-kata mereka. Wa ta'nan fid din, dan mereka juga punya kebiasaan mencela ataupun menghina agama Islam. Begitu. Dari mana kita bisa tahu seseorang itu menghina agama Islam? Apabila kita memahami bahwa perkataan itu adalah perkataan penghinaan. Banyak orang yang tidak menyadari dia sedang menghina Islam karena dia tidak memahami bahwa perkataan yang dia lontarkan itu adalah perkataan penghinaan. Jadi kembali lagi, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Itu kan kata Nabi. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna. Kemudian Allah katakan, seandainya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, artinya mereka mendengar dengan sebenar-benarnya pendengaran, kemudian mereka itu taat dengan sebenar-benarnya taat,
Lalu kemudian dan dengarlah serta berilah perhatian kepada kami. Ini kalau perkataan mereka ini mereka katakan seperti ini. Jadi mereka katakan kepada Nabi bahwa mereka itu mendengar. Tidak hanya itu, mereka juga taat atau yakin atau beriman. Lalu kemudian mereka mengatakan kepada Nabi, berilah perhatian kepada kami. Tentu ini merupakan cara yang terbaik. Cuman kan mereka itu orang-orang munafik. Kebencian yang besar terhadap Islam ada di dalam hati mereka. Itu na'udzubillahi min dzalik. Banyaknya perselisihan hari ini. Kalau saya lihat di sosial media itu ada yang live, kemudian berdebat, perdebatan yang tidak pernah habis. Itu jangan sampai kita ini mencari sesuatu atau belajar sesuatu memiliki niat yang tidak benar. Karena ketika kita belajar agama, itu niat paling utama, niat yang paling tinggi, memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Kalau tidak memunculkan rasa takut, na'udzubillahi min dzalik. Rasa takut itu bukan hanya nampak dari pelaksanaan ibadah yang dilakukan, yaitu ada, tapi satu lagi bagian sebelahnya adalah rasa takut ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Makanya kita bisa lihat ada orang yang na'udzubillah sholatnya sudah bagus, tapi dalam urusan muamalah dia rusak. Dalam urusan kaitan muamalah uang dengan orang lain dia rusak, masih terjerat dalam masalah riba, rishwa, na'udzubillah, dan seterusnya. Lakana khairal lahum wa aqwama. Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih benar. Jadi perkataan yang tadi itu lebih baik. Mereka mengatakan bahwa kami mendengar, kemudian kami taat dan berilah perhatian kepada kami. Itu lebih baik bagi mereka. Walakin la'anahumullahu bikufrihim. Akan tetapi Allah telah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka. Jadi laknat Allah ini menjauhkan rahmatnya Allah. Rahmat itu yang bisa membuka kita rahmat itu yang bisa membuka hidayah Allah untuk kita. Lalu kemudian yang kedua, rahmat Allah itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan semua kita ke dalam surga dengan keluarga kita, dan nanti bisa kembali lagi dengan keluarga kita di sana. Nah, jadi bikufrihim, kufrihim ini artinya kufur, dan dia secara makna adalah menutup diri. Kafara yukaffiru artinya menutup diri dari Islam, menutup diri dari kebenaran. Karena mereka menutupi diri mereka dari Islam, maka kemudian Allah tidak memasukkan ke dalam hati mereka itu rahmatnya ataupun hidayahnya. Karena mereka memang sudah menolaknya. Makanya kemudian Allah katakan bikufrihim, mereka sendirilah yang menjadikan diri mereka itu sampai tidak mendapatkan hidayah. Fala yu'minuna illa qalil. Maka tidaklah beriman dari mereka itu kecuali sedikit saja. Qalil di sini bisa dimaknai 3 penggalan ayat ini. Yang pertama, mereka itu hanya beriman secara zahirnya saja. Secara hatinya itu tidak beriman. Atau bisa dipahami 2. Yang kedua, hanya sedikit dari kalangan mereka yang beriman. Jadi ada kalangan Yahudi yang beriman. Misalnya Sofia. Sofia salah satu istrinya Nabi, itu juga merupakan orang Yahudi yang kemudian dia beriman. Ada lagi siapa? Saya lupa. Ada satu lagi Abdullah. Saya lupa namanya. Yang dia juga beriman. Jadi dari kalangan Yahudi itu hanya sedikit yang beriman. Kemudian yang ketiga, penggalan ayat ini bermakna adalah iman mereka itu sedikit. Iman mereka itu jumlahnya hanya sedikit iman mereka. Baik, ayat yang berikut, ayat yang ke-47. Ayat ke-47 ditarik ke bawah. Admin, bisa ditarik ke bawah ayatnya. Baik, sambil kita menunggu admin ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina utul kitabah. Wahai orang-orang yang telah diberikan kitab. Siapa yang telah diberikan kitab ini, dia tertuju kepada 2 golongan. Golongan Nasrani dan golongan Yahudi.
Ini kan ayat ditujukan kepada mereka. Nah, maka bagaimana ayat ini bisa sampai kepada mereka? Nah, di sini kita memiliki tugas untuk menyampaikan ayat ini kepada mereka. Sebenarnya bukan cuma ayat ini, tapi keseluruhan ayat. Ya, keseluruhan ayat Al-Quran kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kepada mereka. Jadi beban tanggung jawab dakwah itu kepada semua orang yang telah memahami. Ada satu ayat yang telah dipahami atau telah dia pelajari, maka dia memiliki tanggung jawab untuk menyampaikannya itu kepada orang lain. Dan jangan juga hanya dianggap ketika ada penyebutan ya ayyuhalladzina amanu utul kitab, perintah setelah seruan ini hanya ditujukan kepada mereka. Ini jangan hanya dianggap seperti itu. Karena ini merupakan Al-Quran dan dia merupakan ayat-ayatnya atau wahyunya kita, kitab sucinya kita, pedomannya kita, maka juga perintah setelah ayat ini berlaku juga bagi kita. Oke, apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Aminu bima nazzalna musaddiqul lima ma'akum. Berimanlah kalian dengan apa yang telah kami turunkan. Jadi Allah memerintahkan kepada golongan Nasrani maupun Yahudi untuk beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mereka harus mengambil Al-Quran. Kalau misalnya mereka dulu masih dengan syariatnya Nabi Isa, katakanlah, maka mereka hari ini harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Jadi mereka harus beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Di sini Allah katakan, musaddiqul lima ma'akum, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi Al-Quran itu datang punya dua fungsi. Yang pertama, untuk membenarkan apa yang telah dibengkokkan di dalam kitab Taurat maupun Injil. Jadi sudah banyak yang bengkok. Karena tadi kan saya jelaskan sudah di ayat yang tadi penggalan pertama itu kan mereka sudah merubah kalamullah. Maka Al-Quran ini punya fungsi untuk meluruskan kembali atau memurnikan kembali isi yang ada di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil itu. Oke, yang kedua, makna musaddiqul lima ma'akum itu untuk menjelaskan bahwa apa yang ada di dalam kitab Taurat itu dan kitab Injil itu secara tauhidnya itu sudah benar. Karena secara isinya yang murni ya. Secara isinya yang murni. Jadi apa yang ada di dalam Taurat, apa yang ada di dalam Injil, yang belum tercampur dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, secara akidah itu semuanya sama. Secara tauhid itu semuanya sama. Mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Jadi la ilaha illallah. Dan meyakini bahwa semua ini, itu Allah yang memberikan. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian Allah katakan, min qabli an natamisa wujuhan, sebelum kami menyiksa dengan menghapuskan bentuk mukanya. Ini penggalan tentang peringatan. Kalau mereka tidak mau menerima Al-Quran, maka Allah memberi ancaman kepada mereka, akan Allah siksa mereka dengan menghapus bentuk wajah mereka, fanaruddaha ala adbariha. Lalu kami menjadikan sama seperti rupa sebelah belakangnya. Artinya Allah menghapus wajah mereka dan wajah mereka itu akan disamakan, yang depannya itu ya, disamakan dengan bagian belakang mereka, di kepala mereka yang belakang itu akan disamakan. Seperti itu. Jadi fanaruddaha ala adbariha. Ini ancaman kepada mereka. Dan mudah saja bagi Allah ancaman-ancaman seperti ini, atau Allah melakukan itu. Sebagaimana Allah katakan di penggalan berikut, au nal'anahum kama la'anna ashabas sabat. Atau kami akan melaknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu merupakan hari yang kalau di kita kan hari Jumat, hari raya dalam satu pekan, itu istilahnya ya, hari Jumat di kita. Kalau di orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Bani Israel di masa Nabi Musa, bahkan setelah itu mereka itu Allah pilih di hari Sabtu. Ya, di hari Sabtu. Kalau di kita kan
fokusnya bagi laki-laki. Kemudian laki-laki itu disuruh diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Waktunya mungkin hanya dari 11:30 sampai jam 12:30 lewat lah. Tapi bagi mereka di hari Sabtu itu mereka harus full. Pokoknya mulai masuk hari Sabtu, maka mereka tidak boleh bekerja, mereka tidak boleh melakukan aktivitas yang lain kecuali mereka difokuskan untuk ibadah. Mungkin makan minum boleh. Jadi tidak kayak nyepinya orang-orang Hindu. Masih boleh makan, masih boleh minum, memasak dan seterusnya. Tapi untuk aktivitas yang berat itu tidak boleh, kecuali sebatas untuk pelaksanaan ibadah saja. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi, apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel terdahulu sampai mereka itu dilaknat pada hari Sabtu itu, atau dikarenakan hari Sabtu itu, mereka itu, tapi ini hanya ada di dua suku. Ya, dua suku. Suku ini punya pekerjaan, mereka itu punya pekerjaan sebagai nelayan. Ini juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini. Lalu mereka ini dibikin aturan kan dalam syariat itu. Ini sebelum, tidak di masa Nabi Musa ini sebenarnya. Sebelum di masa Nabi Musa kalau tidak salah. Kalau di Al-Quran itu saya lupa itu. Pokoknya tentang hari Sabtu. Pokoknya di dalam surat Al-Baqarah itu ada. Ya, begini dia. Jadi Allah perintahkan mereka itu kan ibadah di hari Sabtu, tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Tapi mereka kan pekerjaannya sebagai nelayan. Maka mereka menggunakan akal-akalan. Akal-akalannya itu seperti apa? Mereka pasang jaring di hari Jumat, jaring ikan, kan pekerjaan mereka itu kan nelayan. Lalu panennya itu di hari Ahad. Wah, ada nabi yang di masa itu memberikan peringatan kepada mereka untuk tidak melakukan itu. Tapi kemudian mereka membantah nabi tersebut dengan mereka katakan kan mereka tidak bekerja di hari Sabtu. Memang ujian yang Allah beri juga di hari Sabtu itu ikan-ikan terlihat, jadi berlompat-lompat. Sedangkan di hari-hari yang lain itu tidak terlihat. Karena itulah kemudian Allah akhirnya melaknat mereka dan merubah mereka menjadi kera selama 3 hari, dan setelah mereka 3 hari itu dirubah jadi kera, mereka itu mati. Makanya ada heboh-hebohnya berita tentang Palestina kan seringkali kita dengar itu kan kera-kera, ini kera-kera. Itu kisahnya itu kera itu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ingatlah perintah Allah itu tetap berlaku. Jadi pasti saja perkara yang Allah ancamkan itu akan berlaku, dan Allah mampu untuk melakukan itu. Ada yang menyebutkan tentang wajah ini yang akan dihapus ini akan Allah berlakukan sebelum hari kiamat. Tapi ada yang menyebutkan karena Allah memberi rahmat kepada mereka sehingga mereka itu tidak diberi ancaman seperti itu. Rahmat itu karena mereka masih mau menerima, masih ada orang-orang Yahudi yang mau menerima Islam, seperti itu. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-48. Ini tentang kesyirikan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan Dia. Allah katakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau dosa kufur.
tidak mengampuni di sini, kan Allah itu Ghafur kan, Allah itu Maha Pengampun. Kok kayak berlawanan sih? Ya kan, kayak berlawanan. Jadi tidak mengampuni di sini artinya tidak mengampuni ketika mati, ketika sudah mati. Selama masih hidup, Allah masih memberikan kesempatan dan masih berlaku ampunan Allah bagi hamba-hambanya. Dosa apapun yang dilakukan oleh hamba itu, mau dosa besar, termasuk juga syirik, kemudian kufur dan dosa-dosa yang lain, Allah masih akan memberikan ampunan selama dia masih bertobat. Tapi kalau dia mati, maka Allah tidak akan lagi mengampuni dia. Ya memang karena dia sudah mati, Ustaz. Begini, dosa besar itu kan terbagi atas dua. Ada dosa besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, ada dosa besar yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Misalnya zina, khamar, adu domba, ghibah, dan lain-lain, riba, dan seterusnya. Itu kan dosa besar itu. Oke, dosa besar ini yang selain daripada syirik, ini nanti di akhirat pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka. Entah berapa lama, wallahu alam, sungguh sangat lama. Ya, jangan dicoba-coba. Jangan pernah mencoba-coba melakukan dosa-dosa besar ini. Karena kita tidak tahu berapa lama. Kita saja menahan sakit yang mungkin hanya beberapa hari, kita sudah kalau bukan karena Allah ya, kalau bukan karena izin Allah, kita sudah tidak mampu lagi untuk menahannya. Nah, lalu ketika selesai dibersihkan dosa-dosa itu di dalam neraka dengan waktu yang cukup lama, maka para pelaku dosa besar ini akan dimasukkan ke dalam surga. Ini tidak akan berlaku bagi para pelaku dosa besar yang itu merupakan kesyirikan maupun kekufuran. Jadi mereka akan dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya sebagaimana orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrikin Hindu, Buddha, dan seterusnya kalau mereka mati. Jadi di sini yang tidak diampuni adalah dosa syirik dan kufur yang dibawa mati, yang tidak sempat dia bertobat. Kemudian Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi dosa daripada selain dosa syirik ini akan diampuni, tapi caranya Allah akan mencucinya dulu, memasukkan dulu dia ke dalam neraka. Dengan kehendak Allah berapa lama? Nanti kalau sudah selesai, Allah dengan kehendaknya akan memasukkan hamba itu ke dalam surga. Tapi kalau masih di dunia, dosa apapun yang dilakukan dan kita bertobat, Allah pasti tetap akan mengampuninya. Nah, saya ulang-ulangi, orang beriman dan orang kafir itu kesamaannya adalah sama-sama berdosa. Sama-sama melakukan dosa. Bedanya, orang beriman, mereka segera bertobat dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Adapun orang-orang kafir, mereka menunda taubatnya dan mereka itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Kemudian Allah katakan, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang mempersekutukan Allah, melakukan kesyirikan, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Nah, dia sudah melakukan dosa yang sangat besar sekali. Saya pernah jelaskan ini. Jadi syirik dengan kufur itu tidak mesti kita itu sujud ataupun ruku di hadapan patung, di pohon, di kuburan, tidak. Dia hanya dimulai dari rasa takut saja, itu sudah syirik. Dia dimulai dari rasa harap saja, itu sudah syirik. Kan urutan kesyirikan itu 3, dan 3-tiganya masuk pada kesyirikan. Yang pertama takut, misalnya begini. Patung Habibie tahu kan yang diisimu? Ada orang yang misalnya duduk di situ, kemudian berfoto. Lalu dia pulang ke rumah, dia rasa badannya ini panas, mulai sakit kepala. Dia mulai berpikir, kayaknya saya sakit ini karena ada duduk di patung itu. Ya, jadi mulai ada rasa takut dan dia mulai ada keyakinan mudarat yang dia dapatkan atau sakit, kemudian sakit kepala yang dia dapatkan itu dari patung itu. Nah, ini sudah masuk pada kesyirikan. Jadi walaupun dia belum menyembah patung itu, tapi ini sudah masuk pada kesyirikan.
Jadi takut dengan ini, takut dengan pohon ini, Kak, dengan keyakinan pohon ini bisa memberi sakit. Takut dengan pakai baju warna merah misalnya, karena pakai baju warna merah itu memiliki keyakinan bisa mau sakit dan seterusnya. Jadi rasa takut itu terhadap sesuatu yang mana bisa mendatangkan mudarat dengan keyakinan itu, maka itu juga syirik. Ini yang pertama. Tingkatan kedua, tingkatan harap. Ini yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh, yang terjadi pada umatnya Nabi Nuh begini. Kesyirikan sampai pada puncaknya. Saya jelaskan ya. Kemudian kan orang tadi ketika dia sudah merasa sakit, karena tadi dengan keyakinan, karena duduk di patungnya Pak Habibie misalnya, dia mulai ada harapan. Dia harap supaya patung Pak Habibie itu mau bakal sehat sama dia. Akhirnya dia datanglah ke dukun mungkin, atau dia memiliki kepercayaan sendiri. Dia datang ke patung itu. Di patung itu dia usap-usap patung itu, lalu dia katakan, jangan lagi ganggu saya. Nah, dia berharap supaya dia disembuhkan. Dengan keyakinan tadi, yang memberi sakit ke dia adalah patung itu. Jadi sudah pada tingkatan kedua, ini sudah syirik ini. Syiriknya sama dosanya. Kemudian ketika sudah harap itu sudah selesai, pada tingkatan yang ketiga, ini tingkatan paling puncak, yaitu cinta. Mulailah kemudian dia itu meminta kepada patung tersebut, minta-minta hal-hal yang lain, supaya diberikan rizki, diberikan anak, diberikan jodoh, dan seterusnya. Kalau yang bagian level bawah, yang takut itu ada orang yang terpengaruh, yang begini, orang tidak percaya Ustadz, tapi daripada orang mukana, itu sudah mulai masuk pada perbuatan syirik itu. Jadi ada perkataan begitu, orang tidak percaya Ustaz, tapi apa salahnya orang bikin jangan sampai betul. Jangan sampai betul menunjukkan bahwa dia telah jatuh pada kesyirikan. Banyak orang-orang yang tidak mengilmui, tidak paham tentang syirik kufur ini dengan baik dan benar, sekedar hanya tahu tentang kuburan yang disembah, kuburan yang diminta-mintai, tapi tidak paham tentang syirik i'tiqad, syirik keyakinan, kayak sebagaimana saya bilang tadi, takut, harap, dan semisal itu. Disebabkan akhirnya apa? Mereka melakukan kesyirikan tanpa mereka pahami atau mereka tidak tahu. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya punya waktu insyaallah sampai 21, atau kita punya waktu sampai 21 lewat 5 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana orang bicara itu menghadapi orang tua yang terkadang orang itu disalah-salahkan begitu Ustaz, kayak begini. Misalnya orang sakit, baru orang tidak mau ke dokter atau tidak mau, orang mau suruh langgu begitu dah. Orang bilang, ngoni ini sobat belajar, so tidak mau yang begitu, itu kan orang tua dulu ada pakai-pakai. Nah, bagaimana cara menjawab supaya tidak merasa begitu Ustaz. Maksudnya tidak lupa dengan orang tua begitu Ustaz. Bagaimana bicara? Pak Ustaz. Iya, baik. Jadi pertama gini. Terkait dengan orang terdekat, orang tua yang memiliki sikap seperti itu ada di dalam Al-Quran juga. Pokoknya solusinya semuanya di dalam Al-Quran. Itu di kisahnya Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Jadi kisahnya Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Nabi Ibrahim itu sampai menyebut dengan ya abati kalau tidak salah. Saya lupa penyebutan itu. Saya pernah tadabbur itu.
Jadi Nabi Ibrahim itu sampai memberikan penjelasan, sampai memberikan pemahaman apa yang dilakukan oleh orang tuanya ini keliru. Nah, mungkin kita bisa juga melakukan itu kepada orang tua, atau ada anak yang bisa menjelaskan nanti kepada orang tuanya di mana letak kesalahan yang diyakini oleh orang tua selama ini. Karena terkadang ketika kita tidak menjelaskan kesalahan itu, orang tua akan dengan keyakinannya saja. Nah, jadi karena mungkin kelemahan kita tidak menjelaskan yang benarnya seperti apa, dalilnya seperti apa, maka orang tua bertahan dengan itu semua. Oke, mungkin kita sudah jelaskan, tapi tetap tidak mau untuk dengar. Maka berikan penjelasan kepada orang tua, saya sudah dengan keyakinan ini, karena ini yang saya pelajari dengan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, saya sholat, saya doakan orang tua, misalnya mama, saya doakan mama, saya doakan papa. Tapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini, dengan apa yang saya pelajari dalam Al-Quran dan hadis, ini tidak benar. Jadi mohon hargai saya. Jadi tidak boleh ada ketaatan dalam surat Luqman kepada orang tua yang mana ketaatan itu menyelisihi kepada ketaatan, menyelisih ketaatan kepada Allah. Seperti itu. Jadi diberi penjelasan saja, dijelaskan terus. Untuk mungkin dimarah, ya sebagaimana Nabi Ibrahim dimarah oleh bapaknya, sampai akhirnya dia memilih untuk pergi. Tapi juga kita harus mengikuti akhlaknya Nabi Ibrahim dengan memberikan penjelasan dengan penjelasan yang baik, dengan penolakan yang baik. Jadi jangan baku iko, tapi juga jangan menolak dengan cara yang kasar. Bagaimana kalau takut melewati satu tempat karena dipercaya tempat itu ada setan? Apakah itu termasuk syirik, Ustaz? Iya, bisa masuk pada perbuatan syirik. Jadi takut setan itu juga memang alamiah kita ini takut. Ada di dalam diri kita itu. Tapi tidak boleh kita memperlihatkan itu. Tidak boleh kita memperlihatkan itu. Karena kalau memperlihatkan itu akan menjadikan setan itu mengambil peluang. Peluang ini akan dibawa kita pada perbuatan-perbuatan yang syirik. Mungkin tidak langsung pada penyembahan, ruku dan sujud, tapi dimulai dari keyakinan-keyakinan yang tadi. Oh, di sini setan ini kalau kita datang ke situ mau sakit, kalau kita datang ke situ bisa terjadi hal-hal yang buruk dan seterusnya. Itu kan sudah masuk pada syirik itu.
ketika orang tua membuatkan rumah untuk anaknya, lalu kemudian orang tua itu meninggal, apakah rumah tersebut akan menjadi warisan? Makanya di awal itu ditanya, ini rumah dalam bentuk hibah atau dengan kepemilikan, masih kepemilikan orang tua. Jadi kapan dia menjadi hibah dan kapan dia menjadi warisan? Misalnya ada orang tua yang bikin rumah dan masih diyakini itu orang tua punya itu. Jadi ini orang tua punya rumah ini. Cuman kalian itu misalnya anaknya disuruh tinggal di situ. Jadi kalau nanti misalnya meninggal orang tuanya, berarti itu tetap dibagi waris. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang bilang sudah bikin saja rumah di situ, secara tidak langsung berarti itu dihibahkan. Tapi nanti diperkuat saja. Apakah ini dihibahkan? Dihibahkan ini siapa rumah ini tanya. Apakah masih rumah orang tua atau sudah rumah anaknya? Kalau memang sudah rumah anaknya, berarti orang tua telah menghibahkan. Kalau misalnya orang tua sudah meninggal, berarti rumah itu tidak perlu lagi untuk dibagi waris. Makanya bikin surat hibah. Kalau sekarang itu kalau di desa-desa harus bikin surat hibah tanah yang seperti itu. Oke, mungkin sudah tidak ada ya. Jadi kita cukupkan saja pertemuan kita di... Oh, masih ada ya. Bagaimana hukum bagi laki-laki yang tidak mau azan di masjid Ustaz, padahal sudah tiba waktu sholat? Orang yang azan di masjid, memang itu kan laki-laki. Kemudian orang yang azan di masjid ini adalah orang yang nanti akan mendapatkan leher yang panjang di akhirat. Tapi leher panjang ini bukan buruk, bukan aib, bukan satu hal yang buruk ya. Tapi leher yang panjang ini artinya kemuliaan. Mereka akan menjadi orang-orang yang sangat terkenal di akhirat. Lalu kemudian berikut juga orang-orang yang azan ini, itu laki-laki itu, mereka akan mendapatkan pahala tambahan selain dari sholat yang mereka kerjakan. Mereka akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang datang ke masjid dengan azan mereka. Itu. Jadi orang-orang atau laki-laki yang tidak mau azan ke masjid, mereka harus diberikan pemahaman ataupun keutamaan dengan azan ini. Oke, demikian mungkin pertemuan kita. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.